Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 1 FKI dari absen 1 sampai 7 mau mempresentasikan tentang modernisasi dunia Islam. Nah, di sini tuh kita ada 7 anggota. Jadi di sini kita mau presentasiin tentang modernisasi dunia Islam. Di sini ada, nah ini kelompok kita. Terus di sini tuh kita mau ngebahas tentang 1, sejarah munculnya ide pembaruan dalam Islam. 2, gerakan pembaruan Muhammad bin Abdul Wahab. 3, gerakan pembaruan Jamaluddin Al. Nah, sekarang yang bakal mempresentasikan adalah sejarah munculnya ide pembaruan dalam Islam. Silakan. Yang pertama, sejarah muncul ide pembaruan dalam Islam. Sejarah ini muncul sekitar 1 tahun yang lalu, yaitu pada paruh kedua abad ke-7. Pada abad ke-7 juga lahirlah Ibnu Taimiyah. Semasa hidupnya, Ibnu Taimiyah ini menyaksikan serangan pasukan Tatar. Serangan pasukan Tatarnya terjadi selama 50 tahun, mulai dari tepi Sungai Indus sampai Sungai Euphrates dan terus menuju Syam. Pada saat bangsa Tatar berkuasa, para penguasa dan ulama telah terpengaruh dengan pemikiran mereka. Umat Islam juga menjadi kemunduran kan, terjadi kemunduran. Contohnya itu terjadi taklid buta. Taklid itu merajalela sehingga nyaris mazhab-mazhab fikih dan aliran teologi berubah menjadi dogma. Dan satu lagi bid'ah dan hufarat yang mengatasnamakan ajaran Islam menjadi di masyarakat. Namun ada sebagian para ulama yang berpikiran jernih dan ingin mengubah derajat umat Islam jadi bangkit lagi, yaitu Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah ini seorang imam dan ahli hadis. Gigihan dan ketinggian dalamnya agama Islam mengantarkannya pada kedudukan seorang mujtahid. Ibnu Taimiyah juga mengarahkan perspektif keagamaan dan bahkan tidak pernah memperlihatkan keagamaan sedikit pun ketika harus berhadapan dengan atmosfer kebatilan yang dihembuskan penguasa. Jadi Ibnu Taimiyah ini tidak pernah menyerah pada tantangan zaman. Dia juga tidak pernah ragu untuk menyurahkan kebenaran dalam agamanya kepada penguasa yang batil. Jadi, kedua, gerakan pembaruan Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi, pasca wafatnya Ibnu Taimiyah, ide pembaruan diteruskan oleh tokoh Islam lainnya. Nah, nama lengkapnya Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Rashid At-Tamimi. Lahir di Uyainah, daerah Najd pada tahun 1730 Masehi atau 1115 Hijriah. Wafatnya 1791 Masehi atau 1206 Hijriah. Ayahnya itu seorang ulama besar dan ahli fikih serta qadi atau hakim. Datuknya yang bernama Sulaiman bin Ali ialah ulama terkemuka di Najd. Karena didikan ayah dan datuknya, ia mampu hafal Al-Quran sejak usia 9 tahun. Terus setelah belajar dengan ayah dan datuknya, ia melanjutkan studi ke Madinah. Nah, di Madinah, ia berguru kepada Syekh Sulaiman Al-Qurdi dan Muhammad Hayat Al-Sindi. Dari ketua guru tersebut, ia mendapatkan pelajaran tentang bid'ah dan bahaya yang menyimpang dari ajaran Islam. Selanjutnya, ia melanjutkan studi ke berbagai negeri seperti Basrah, Baghdad, Kurdistan, dan Hamzan. Ia juga pergi ke Isfahan untuk mempelajari filsafat dan tasawuf. Lalu ia pulang ke negeri dan singgah di kota Kun. Selanjutnya, kerangka pemikiran Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi, ada beberapa pola. Pertama itu ada pola salafiyah atau purinitas. Jadi salafiyah ini artinya
pemikiran terhadap Al-Quran dan Sunnah itu berdasarkan akal atau rasional. Sedangkan ada juga pola gabungan Mu'tazilah itu berdasarkan, itu juga rasional. Dan ada Zakiyah. Zakiyah ini menurut batin. Jadi menurut Zakiyah ini kalau berpendapat tentang Al-Quran itu harus digabungin antara batin sama rasional. Jadi nggak bisa mutlak rasional aja gitu. Nah, kalau si Muhammad bin Abdul Wahab ini, dia ini menganut pola salafiyah. Selanjutnya ada pola Asy'ariyah atau Maturidiyah. Ya, ada menurut Asy'ariyah dan Maturidiyah. Jadi kalau Asy'ariyah dan Maturidiyah ini, dia itu pemikirannya disebabkan penakwilan dari sifat-sifat Allah seperti istiwa dan nuzul. Nah, menurut Salafiyah juga, dia ini yang wajib diimani pertama itu, yaitu sifat dan asma-asma Allah. Sedangkan tauhid itu diprioritaskan kedua. Jadi ada kesamaan antara Asy'ariyah dan Maturidiyah ini. Sebenarnya Asy'ariyah juga ini mengikuti pendapat Imam Ahmad bin Hanbal yang juga diikuti oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi ada persamaan di antara keduanya gitu. Nah, jadi intinya itu Muhammad bin Abdul Wahab itu berkehendak mengembalikan ajaran Islam seperti pada masa Rasulullah. Jadi Jamaluddin Al-Afghani lebih dikenal sebagai pemimpin gerakan politik daripada sebagai pemikir reformis dan modernisasi dalam Islam. Gerakan kesadarannya dimulai dan mengandung watak intelektual, budaya, sosial, politik, dan keagamaan. Keinginan Al-Afghani ini tinggi. Keinginannya meliputi umat Islam suatu saat mampu membuka jalan dan dapat membendung serta mengatasi pengaruh-pengaruh Barat yang negatif. Terus, di sini. Nah, di sini ada sejarah singkat Jamaluddin Al-Afghani. Nama aslinya adalah Muhammad ibnu Safdar Al-Husnaini. Lahir pada tahun 1838 Masehi atau 1325 Hijriah di Iran. Dalam status tahanan politik. Sejak kecil sudah belajar membaca Al-Quran, bahasa Arab, ilmu tafsir, dan lain-lain. Al-Afghani pernah menuntut ilmu ke Iran dan Irak. Pada usia 20 tahun, ia menjadi asisten Pangeran Muhammad Khan di Afghanistan. Pada tahun 1864 Masehi, ia menjadi penasihat Sher Ali Khan. Berkat kecerdasan dan pribadinya yang menarik, Al-Afghani banyak memperoleh pengalaman selama mengembar ke berbagai negara. Nah, di sini juga ada pemikiran Jamaluddin Al-Afghani di bidang politik. Keterlibatannya di bidang politik memudahkan untuk mengembangkan hubungan akrab dengan beberapa pemimpin negara-negara Islam dan non-Islam. Kesempatan ini digunakan untuk menyebarkan dan memperkenalkan pikiran dan ide-idenya dengan maksud mencari dukungan dari orang-orang yang sepaham dengan dirinya. Selanjutnya akan dibacakan oleh AN. Pemikiran Jamaluddin Al-Afghani tentang pan-islamisme. Jamaluddin berhasil mendirikan gerakan pan-islamisme yang berpusat di Kabul, Afghanistan. Gerakan ini bertujuan untuk memajukan umat Islam, menyatukan aliran pemikiran modern, dan membentuk persatuan umat Islam di bawah satu khalifah pusat. Gerakan pan-islamisme ini terkenal sangat revolusioner dan anti-imperialisme. Jamaluddin menyerukan untuk menentang segala bentuk penjajahan dan anti-imperialisme. Ia banyak menghabiskan waktu untuk berkeliling negara. Pengalamannya ini menjadikan Al-Afghani membenci imperialisme, terutama imperialisme Inggris. Menurutnya, imperialisme Inggris telah menjadi penyebab melemahnya Islam. Gerakan Jamaluddin Al-Afghani dan Al-Urwah Al-Wusqa. Selanjutnya
Al-Afghani menyerukan agar merajut tali persatuan itu dengan kuat. Gerakannya disebut dengan Al-Urwa Al-Wusqa. Organisasi ini berpusat di Paris yang beranggotakan Muslim militan. Tujuannya adalah memperkuat persaudaraan Islam, membela dan mendorong untuk mencapai kemajuan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Waktunya sesi bertanya. Ada yang mau nanya nggak dari kelompok 2? Coba saya mau nanya. Ya. Yang dijelasin sama Dalis kalau nggak salah. Jadi kan katanya bisa buka PPT-nya nggak? Bentar. Gimana sih? Yang mana? Yang tadi dijelasin sama lo dulu awalnya. Nih. Ini. Jamaluddin ya? Iya. Kan katanya Jamaluddin tuh dia lebih berfokus pada bidang politik kan dibanding yang apa sih? Dibanding sama yang pokoknya lebih sebagai pemimpin gerakan dan politik daripada sebagai pemikir reformis. Nah itu tuh gerakan politiknya itu apa gitu? Contohnya dari gerakan politik yang benar-benar dia dikenal sebagai pemimpinnya gitu. Oke. Lanjut ya. Terima kasih. Sama-sama. Kelompok 3. 3, 2, 1. Kelompok 4. Nggak ada yang mau nanya. Kelompok 3 nggak ada. Kelompok 4 nggak ada. Bentar dulu, Syah. Sebentar. Kelompok berapa itu? Kelompok 3. Kelompok 4 deh yang udah. Ini kelompok 3 kan skip. Lagi nanya kan. Kelompok 4 ada nggak? Yaudah, kelompok 4 nggak ada ya. Kelompok 5 ini Nazla nanya. Ntar lagi nyari Syah, lagi baca lagi. Kelompok 3 udah belum? Waktunya 3 menit. Mau nanya. Ya. Kan Jamaluddin Al-Afghani itu kan berkeinginan agar sistem pemerintahannya itu kan ideal kan. Tuh. Terus pemerintahan yang dipengen Jamaluddin Al-Afghani itu yang kayak gimana? Nah, Pemerintahan apa? ideal. Udah kan? Coba Pemerintahan yang ideal menurut Jamaluddin Al-Afghani itu yang seperti apa? Kan bisa yang demokrasi atau khilafah atau apa gitu. Oke. Kasih. Ya, sama-sama. Aisyah. Saya nggak jadi deh. Udah skip. Oke, aja. Kelompok 4 nggak jadi. Itu kelompok berapa, Nazla? 5. 4. Ini kelompok 5. Sekarang mau ngejawab dari kelompok 2 dulu. Silakan Feby atau Dara yang jawab. Yang pertanyaan Magfirli ya tadi. Ya. Jadi, Notulen bisa tolong diulangin pertanyaannya? Yang contoh politik yang digerakkan siapa tadi itu Majes? Iya nggak sih? Iya. Jamaluddin Al-Afghani. Iya. Politiknya ya. Jadi, Iya. ada peran politik Jamaluddin Al-Afghani di bidang politik itu. Di bidang politik itu seperti, jadi dia tuh banyak mengembangkan keislaman di dunia modern. Seperti kalau sebagai pemerintahnya itu kayak memperluas ajaran-ajaran Islam. Jadi dia tuh menyebarkan Islam modern, Mbak. Dan dia juga kayak dikenal sebagai, dikenal luas maksudnya dalam dunia Islam, dalam dunia Syiah dan Sunni. Dia tuh berpengaruh dalam pengembangan Islam pokoknya dia tuh berpengaruh di pengembangan Islam di dunia modern.
Terus dia kalau kepolitikannya tuh mungkin kayak koordinasi sama hubungannya sama kolonialisme bangsa-bangsa Barat dan absolutisme penguasa-penguasa Muslim yang kayak memberi semangat baru untuk membela warga melalui pemurnian ajaran-ajaran berdasarkan Al-Quran dan Sunnah gitu. Oke. Udah jelas belum kelompok 2? Yang nanya tadi siapa sih? Majes. Majes. Iya, Udah jelas belum? udah, makasih. Sama-sama. Kelompok 3 sekarang mau ngejawab kelompok 3. Feby yang mau jawab. Kelompok 3 tuh yang itu ya, apa yang ideal, pemerintahan ideal. Iya. Pada saat itu, Jamaluddin Al-Afghani beranggapan katanya pemerintahan monarki harus digantikan dengan sistem pemerintahan demokrasi, yaitu dengan menggantinya dengan republik. Jadi, menurut Jamaluddin Al-Afghani, sistem pemerintahan yang sesuai dengan kondisi umat Muslim pada saat itu adalah pemerintahan konstitusional atau republik. Nah, udah. Kelompok 3 udah jelas belum? Jelas, makasih. Oke, sama-sama. Jadi, udah ya. Kelompok 4 sama kelompok 5 nggak jadi nanya kan? 4 mau nanya boleh? Boleh. Ini kan tentang pembaruan semua kan. Nah, terus ending dari semua pembaruan ini tokoh-tokohnya tuh endingnya kayak gimana gitu untuk zaman Islam sekarang? Yang ini. Sih. Iya, sama-sama. Ya kelanjutannya gimana gitu. Kelompok 5. Aisyah mau nanya. Ini kelompok siapa? Wafa, kelompok berapa ini? Nggak tahu. Wafa kelompok 5. Ya, kelompok 5. Pertanyaannya, pemikiran Jalaluddin selain di bidang politik apa aja? Oh ya udah. Oke, jadi kelompok 4 nanya endingnya. Kelompok 5 nanya Jalaluddin Al-Afghani ini pemikirannya selain politik apa aja kan? Mau jawab yang kelompok 5 dulu. Kalau kelompok 5, selain gerakan politik, di sini udah ada. Kalau dia itu pemikir reformis dan modernisasi dalam Islam. Ya nggak gitu nggak sih maksudnya? Di situ bacanya, tapi Jamaluddin Al-Afghani lebih dikenal sebagai pemimpin gerakan dan politik daripada sebagai pemikir reformis. Iya, jadi dia punya pemikiran reformis juga, cuma lebih dikenalnya lebih politiknya. Ya, makasih Aisyah. Ya, sama-sama. Kalau endingnya kita nggak tahu gimana. Mungkin nanti ada di slide-slide selanjutnya, bukan di kelompok kita. Soalnya kita cuma ngebahas tentang sejarah awal-awalnya doang, nggak tahu sampai endingnya kayak gimana. Terus gimana endingnya nggak ada. Mungkin nanti di kelompok-kelompok selanjutnya. Kita soalnya cuma ngomongin sejarah munculnya awal-awalnya doang, nggak ngomongin ending. Ya, mohon maaf ya, masih PR buat kelompok 1, karena kita kan kelompok 1, jadi kayak awalan gitu tuh. Jadi mungkin untuk di akhir mah ada di kelompok terakhir kayaknya. Nah, kita juga nggak baca-baca ke slide-slide selanjutnya kan, ada pembagian-pembagiannya kan. Jadi, udah. Ya. Oke, sekarang dicukupkan untuk kelompok 1. Sekian dari kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.